Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan, hanya Kau yang terindah di dalam hidupku. Ku tinggikan namamu, ku sembah Engkau Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku menyembah Engkau, ku tinggikan Engkau, ku agungkan Engkau selama-lamanya. Yesus Tuhan, Engkau besar, Engkau dahsyat Tuhan. Hanya Kau yang berkuasa atas segalanya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, ku menyembah Engkau, ku tinggikan
Kami tinggikan, kami agungkan Engkau, Yesus. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian, Tuhan. Engkau yang layak terima semua pengagungan, Tuhan. Kami mau menyembah nama-Mu, Tuhan, dengan seluruh tenaga kami, Tuhan, dengan segenap hati kami, Tuhan. Agar seluruh bumi mengerti bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja, Yesus. Kami mau menyembah nama-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita punya kesempatan yang luar biasa untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama perhatikan Alkitab kita. Firman Tuhan yang luar biasa, yang boleh kita dengar dan untuk kita lakukan supaya kita boleh menikmati rancangan-rancangan yang indah dalam kehidupan kita, yaitu rancangan-rancangan yang sudah dibuat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-29 sampai ke-31. Saya akan bacakan, begini bunyi firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin setiap kita punya cerita dalam kehidupan ini. Punya pengalaman masing-masing. Yang pasti, setiap orang pasti pernah menghadapi masalah. Pernah menghadapi pergumulan. Pernah berhadapan dengan
persoalan-persoalan kehidupan. Dalam kehidupan kita mungkin tidak selamanya kita menjalani hidup ini dengan keadaan yang baik saja. Ada kalanya kita harus menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan sesuatu yang tidak kita inginkan ini seringkali membuat kita lelah. Seringkali membuat kita lesu. Seringkali sukacita kita hilang gitu ya. Karena memang persoalan-persoalan itu berusaha menekan kita. Persoalan yang kita hadapi itu membawa dampak dalam kehidupan kita. Nah, puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini ada satu ayat yang boleh menguatkan kita semuanya. Ayat ini begitu luar biasa, dikatakan dalam ayat yang ke-29, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Saudara, siapa yang dimaksud dengan Dia di sini? Tidak lain adalah Allah sendiri. Saudara, setiap kita pasti dan pernah menghadapi suatu masalah. Kita lelah dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita. Bahkan mungkin kita sudah tidak berdaya dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang tidak selesai-selesai mungkin. Kalau mungkin itu saudara pasti bisa merasakan. Begitu hati saudara merasa kehilangan sukacita. Kenapa? Karena mungkin pergumulan ini tidak selesai-selesai. Saudara mungkin sudah berusaha untuk lepas dari pergumulan ini. Mungkin sudah mencari jalan keluarnya. Saudara tidak tinggal diam. Tapi tetap pergumulan itu tetap ada. Tidak usah khawatir. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Firman Tuhan meneguhkan kita. Dikatakan di sini, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Saudara, apa yang kita hadapi, saudara dan saya hadapi hari ini. Dia tahu. Dia mengerti. Dia mengerti kalau saudara dan saya butuh pertolongannya. Dia mengerti bahwa saudara pengen lepas dari apa yang sedang saudara dan saya alami. Dan ayat ini meneguhkan kita pagi hari ini. Mengingatkan kita kembali bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Kalau saudara sekarang lelah, tidak usah khawatir. Dia yang akan memberikan kekuatan. Kalau saudara mungkin mengatakan sudah capek saya menghadapi pergumulan ini. Sudah gak berdaya saya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ini janji firman Tuhan. Dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Ini yang ngomong bukan manusia. Ini firman Tuhan. Tuhan ingin memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu, sadar atau tidak, kalau sekarang kita masih ada sebagaimana kita ada. Loh, saya sekarang ngadepi pergumulan, tapi masih ada. Itu berarti bukan karena kekuatan kita. Itu karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Memberikan kekuatan yang baru. Hanya saja kita gak sadar siapa yang sudah memberikan kekuatan dalam hidup kita. Coba kalau kita gak kuat benar. Kalau Tuhan gak memberikan kekuatan yang baru, mungkin kita sudah gak ada. Tapi bersyukur kalau kita masih ada. Itu berarti kekuatan Tuhan sedang terjadi dalam hidup kita. Dan ayat ini mengatakan dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara pasti paham dan ngerti kalau saudara ngalami satu hal yang dalam kondisi tidak berdaya gitu ya. Sudah nggak bisa apa-apa gitu ya. Nggak berdaya. Dalam menghadapi tantangan mungkin, pergumulan. Biasanya kalau pergumulan itu nggak selesai-selesai, sudah mentok. Saudara merasa nggak berdaya. Lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia juga menambahkan semangat kepada kita. Dalam keadaan yang tidak berdaya pun, Tuhan masih memberikan support kepada kita. Kenapa? Karena ada janji
kemenangan. Ada janji mujizat itu akan terjadi. Mungkin bukan kita yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Karena kita mungkin sudah tidak berdaya. Tapi Tuhan sanggup melakukannya buat kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap semangat. Kalau kita tetap semangat, percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Saudara, di ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesuh, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Sebenarnya kalau kita baca ayat yang ke-30 ini, kita bisa melihat bahwa memang manusia adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, memiliki kelemahan, mempunyai kelemahan. Sering kali kita melihat anak muda adalah satu pribadi yang mempunyai potensi, semangat yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan menunjukkan, bisa saja orang-orang muda ini menjadi lelah, menjadi lesu. Yang harusnya kita melihat ada satu potensi, ada semangat yang luar biasa yang dimiliki oleh orang muda. Tetapi kita juga bisa melihat orang-orang muda satu saat menjadi lelah, menjadi lesu. Karena itulah manusia. Tetapi sekali lagi ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita boleh mengerti siapapun kita, mau yang muda maupun yang tua, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Kalau saudara merasa lelah, saudara tidak berdaya saat ini. Dengar yang dikatakan firman Tuhan. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dia memberikan semangat. Mungkin orang-orang terdekat kita sudah tidak lagi memberikan semangat. Tidak lagi memberikan support. Tetapi lihat Allah kita. Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia sanggup memberikan kekuatan yang baru. Dia sanggup memberikan semangat yang baru dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan menyerah. Jangan kita kalah dengan pergumulan kita. Jangan kita pasrah dengan apa yang terjadi. Tapi percayalah. Dan nantikan apa yang Tuhan akan kerjakan. Coba kita lihat ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesuh. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kalau kita memilih untuk tetap menanti-nantikan pertolongan Tuhan, kita percaya dengan Allah kita, kuasa yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya mujizat yang akan dilakukan dalam hidup kita. Nantikan saudara. Jangan saudara terus meratapi apa yang saudara alami. Tapi percaya, saya menantikan pertolongan Tuhan hari ini. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Pasti ada kekuatan baru. Setiap kali saudara diizinkan Tuhan membuka mata, saudara buka mata di hari yang baru, itu bukti Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Dan Tuhan akan memberikan semangat yang baru juga. Hari ini ada. Hari ini saudara dikasih napas. Itu berarti ada cerita yang akan dibuat oleh Tuhan dalam hidup kita. Yang pasti Tuhan ingin kita memiliki kekuatan yang baru. Kita menang dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita tampil sebagai pribadi-pribadi yang luar biasa. Bukan karena kita, tapi karena kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan. Lihat di sini dikatakan, diumpamakan seperti raja wali yang naik terbang. Saudara, seekor burung untuk terbang dalam ketinggian yang
sangat tinggi, itu tidak mudah, saudara. Kenapa? Semakin ke atas, semakin tinggi, maka anginnya semakin kencang. Tetapi ini dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh firman Tuhan untuk kita mengerti. Ketika kita mengalami sesuatu persoalan, permasalahan, justru Tuhan ingin kita terus naik. Kenapa? Karena kita nggak sendiri. Kita bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita melakukannya dengan Tuhan, coba apa yang kita lihat? Raja Wala itu tidak pernah mengalami sesuatu yang ya kalau kita lihat dari bawah, terbawa angin. Justru malah enjoy. Dia hanya membentangkan sayapnya sehingga dia bermain-main dengan badai itu. Dia mengendalikan semuanya. Saudara tidak akan dikendalikan oleh persoalan-persoalan yang saudara hadapi, pergumulan-pergumulan yang saudara hadapi, tetapi saudara justru mengatasinya. Saudara justru menganggap persoalan-persoalan yang saudara hadapi itu kecil. Karena ada kekuatan yang dari Tuhan. Biar sepanjang hari ini, saudara-saudara yang menghadapi persoalan, yang mulai lesu dengan kehidupan ini, mulai capek karena persoalan-persoalan silih berganti, dengar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mengatakan, Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dia memberikan semangat kepada kita yang tidak berdaya. Biar kita terus percaya, kita ameni apa yang dikatakan firman Tuhan, dan saudara akan mengalami mujizat-mujizat dalam kehidupan saudara. Amin saudara, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami tahu bahwa tidak ada kekuatan lain Tuhan selain kekuatan-Mu yang boleh ada dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami mampu, kami kuat, kami memiliki semangat yang baru karena Engkau memberikannya kepada kami. Dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kekuatan yang kami miliki boleh juga terpancar dari kehidupan kami. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.